Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dengan NIM 19 20 10 20170. Saya dari kelompok 4 yang akan menerangkan mengenai autokorelasi. Pengertian uji korelasi. Uji korelasi ini sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu, di mana keadaan penggangguan dari periode tertentu yang berkorelasi dengan kesalahan pengganggu dari periode sebelumnya. Adapun langkah-langkah yang dapat diuji oleh autokorelasi, yang pertama, bila data bersumber dari kuesioner, kita ratakan dahulu per variabelnya menurut respondennya, lalu copy paste ke dalam SPSS. Yang kedua, bila data bersumber bukan dari kuesioner, seperti data rasio, laporan keuangan, langsung di copy paste ke dalam kolom SPSS. Nah, dalam metode deteksi autokorelasi ini ada dua, yaitu Darby-Wilson test dan run test. Pembahasan selanjutnya akan digunakan contoh soal yang sama untuk kedua metode tersebut. Nah, adapun berikut data penjualan motor triwulan dealer motor Honda di kota X, Y, Z. Y sebagai variabel terikatnya, yaitu penjualan motor unit per 3 bulan. Dan variabel Brandon S1, biaya iklan brosur, Rp juta per bulan, dan X2-nya jumlah tenaga sales per orang. Dapat diketahui adanya tahun 1 sampai ke 15, dan Y ada 1050, X1 450, dan X2 24 di tahun ke-15. Dan adalah regresi linear berganda. Y sama dengan Y diprediksi oleh A plus B1 kali 1 tambah B2 dikalikan X2. Hasilnya Y prediksi dikurangi Y gap. Nah, untuk Darby-Wilsonnya ini kita menggunakan jumlah ET dikurangi ET min 1 pangkat 2 per sigma ET pangkat 2. Yang dapat diketahui data sebagai berikut ini. Seperti ada sigma ET pangkat 2 1,3564,667 dan hasil ET kurangi ET min 1 pangkat 2 dengan 40839,180 dan Darby-Wilsonnya bertemu dengan 2,1111. Tabel pengambilan keputusan. Tabel DL ada 0,9455, DO 1,5432, dan tabel PK ada 4 dikurangi DU sama dengan 2,4568, 4 dikurangi DL sama dengan 3,054. Tidak terjadi autokorelasi dikarenakan nilai DW 2,11 yang berada di antara DU 1,5432 dan 4 kurangi DU 2,4568. Kriteria uji korelasi Darby-Wilson test. Jika nilai Darby-Wilson test berada di antara min 2 dan 2, maka dapat disimpulkan mode regresi yang digunakan bebas terganggu oleh autokorelasi, di mana H0 tidak ada autokorelasi positif dan negatif, HA ada autokorelasi positif atau negatif. Estimasi model dengan OLS dan hitung nilai residualnya seperti UT sama dengan YT kurangi B0 kurangi B1 S1 kurangi B2 X2 kurangi BK XBK seterusnya sampai ketemu dengan BK XBK. Hitungan Darby-Wilson ini dengan rumus sebagai berikut. T sama dengan periode N jumlah observasinya, UT residual periode T, dan UT min 1 residual periode T min 1 kurang dari 1. Nah, berikut ini ada contoh data daerah penolakan. Ada A tolak H0 jika D kurang dari dengan DL, B gagal tolak H0 jika D lebih dari dengan DU, tidak dapat disimpulkan jika DL lebih dari dengan DU. Ini cara signifikannya adalah 5%, dapat diketahui melalui tabel seperti bawah ini.
Pada contoh, diketahui bahwa N sama dengan 26 dan B sama dengan 1. Dengan menyamakan nilai N dan P pada tabel dan penulisan ini, diperoleh nilai dari DL 1,30 dan DU 1,46, kemudian besarnya nilai D, DL dan DU dibandingkan, dan akhirnya diketahui bahwa daerah penolakan lemas termasuk ke dalam kategori A, D kurang dari dengan DL. Kriteria uji korelasi rantas. Nah, rantas ini merupakan metode kuantitatif di mana statistik yang direkomendasikan untuk pengujian asumsi non-autokorelasi. Metode ini digunakan sebagai hasil pengujian autokorelasi Darby-Marsden tidak mengarah pada kesimpulan yang pasti. Namun apabila tidak terdapat kerancuran pada hasil dari Darby-Marsden test, maka tak perlu menerapkan metode rantesnya. Contohnya ada di seperti ini, sebagai simbol positif dan negatif. Di sini ada 1 min, 12, 3 min, 14, dan 5 min. Nah, bawahnya ini merupakan langkah-langkah pengujian autokorelasi yang diterapkan secara manual. Hipotetis, H0 tidak terdapat autokorelasi, H1 terdapat autokorelasi, dan R merupakan banyaknya run. N1 adalah banyaknya simbol positif sedangkan banyaknya simbol negatif dengan N2. Sebelum membahas simulasi perhitungan manual, akan lebih mudah jika terlebih dahulu membuat tabel yang berisikan simbol koefisiennya. Seperti ilustrasi gambar di atas. Dan semua totalnya ada 26. Nah, seperti ini. Jadi merujuk pada simbol tadi, yang N1 positif ada 15 dan N2 ada negatif sebanyak 11 sehingga totalnya ada 26. Nah, pada langkah nomor 2 diperoleh nilai statistik uji 3,56 dengan menggunakan taruh signifikan sebesar 5%. Maka diketahui nilai Z statistik adalah 1,96. Oleh karena nilai Z itu lebih besar dibandingkan Z statistik 1,96, maka keputusan yang diambil adalah tolak H0. Kesimpulannya, asumsi non-autokorelasi pada contoh soal gross national product ini menggunakan metode regresi linear yang tidak terpenuhi. Uji korelasi menggunakan SPSS. Contoh soal yang akan digunakan dalam pembahasan ini adalah mengenai tingkat probabilitas perbandingan selama kurun waktu 44 periode. Terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi probabilitasnya. Nah, seperti variabel Y, E1, S2, dan X3 ini ada definisi ROA, IL, GSA, ATMR, sedangkan independennya adalah ROA, return of asset. Nah, ini contoh dalam SPSS ya, sehingga pengujian dilakukan yakni dengan cara klik variable view yang terletak di menu SPSS untuk melakukan setting nama dan format variabel. Yang kedua, langkah lanjut untuk melakukan pengujian autokorelasi menggunakan Darby-Marsden pada software SPSS 22. Satu, pada bagian menu, pilihlah analisis regression dan linear. Yang kedua, memasukkan variabel Y ke dalam kolom dependen, sedangkan variabel 1, 2, dan 3 pada kolom independen. Semuanya diklik statistik. Pada Windows, linear regression statistik yang muncul beri tanda centang pada bagian estimation, model fit, dan Darby-Marsden. Klik continue, kemudian klik OK pada Windows. Yang keempat, selanjutnya akan muncul beberapa tabel output pada IBM SPSS Statistic Viewer. Namun tabel output yang digunakan untuk pengujian autokorelasi hanyalah model summary. Yang diperoleh nilai Darby-Marsden sebesar 2,282. Nilai Darby-Marsden tersebut selanjutnya digunakan untuk membandingkan dengan nilai DL dan DU pada tabel. Nah, pada tabel Darby-Marsden pada saat sebelumnya tidak terdapat nilai DL dan DU untuk N sama dengan 24. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan manual untuk mendapatkan nilai tersebut dengan cara seperti tabel yang tertera. Keputusan yang diambil dari gagal tolakan 0 karena nilai D lebih dari DU tadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi non-autokorelasi pada contoh soal mengenai tingkat probabilitas perbankan selama kurun waktu 45 periode telah terpenuhi. Nah, sekarang adalah rantes dengan SPSS.
Yang langkah-langkahnya yang pertama, pilih analis regression linear. Kemudian variabelnya dimasukkan ke dalam kolom masing-masing, dan X1, X2, X3-nya di kolom independen. Kedua, ada muncul Windows Linear Regression. Dengan understanding yang terdapat pada bagian residual, klik continue lalu klik linear regression. Yang ketiga, hasil dari langkah nomor 2 mengakibatkan munculnya variabel baru, yaitu data view, yakni res1 yang merupakan residual dari model regresi linear. Hasil residual ini digunakan untuk melakukan run-test yang akan dibahas pada langkah selanjutnya. Nah, ya, langkah selanjutnya ada pilih analis, terus pilih non-parametric text, dan klik legasi dialog, dan terakhir adalah hasil run. Yang terakhir, pilih understanding residual untuk dimasukkan ke dalam kolom teks variable listnya, kemudian klik OK. Keenam, nantinya akan muncul output yang bernama NPR text. Dalam output tersebut terdapat tabel runtest yang selanjutnya digunakan untuk mendeteksi kasus autokorelasinya. Yang ada pada tanda merah 879-nya, signifikannya. Untuk mendeteksi autokorelasi, kamu hanya perlu memperhatikan bagaimana signifikannya, atau dapat disebut pula dengan p-value, dengan menggunakan alpha sebanyak 5%. Serta hipotesis H0 tidak terdapat autokorelasi, vs H1 terdapat autokorelasi. Daerah penolakan untuk pengujian ini adalah tolak H0 jika p-value kurang dengan alpha. Pada output telah diketahui rantai di atas p-value bernilai 0,879 dan dibandingkan dengan alpha 0,005. Dengan demikian, keputusan yang diambil adalah gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada kasus regresi mengenai probabilitas perbankan, sehingga dapat dikatakan bahwa residual telah memenuhi asumsi independen. Mengatasi autokorelasi ini bersifat independen atau dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi, merupakan asumsi yang sebaiknya terpenuhi dalam persoalan regresi. Namun, bagaimana asumsi ini tidak terpenuhi sehingga dapat dikatakan permasalahan autokorelasi dapat diselesaikan dengan menerapkan metode generalized least square dan Bayes generalized least square. Nah, cukup sekian dari presentasi saya kali ini. Bila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.